Santapan Harian Senin 10 Oktober 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Wahyu pasalnya yang ke-16. Namun kita akan membacanya pada Wahyu pasalnya yang ke-16, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, dan diteruskan pada ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-17. Sebelumnya, mari kita berdoa. Saat ini kami bertelut di hadapan-Mu ya Kristus. Kami berserah di dalam kasih dan kebenaran-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Wahyu 16 ayat 1 sampai dengan 4, diteruskan ayat 8 sampai 17. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, "Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi." Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia, untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu. Katanya, "Sudah terlaksana." Sahabat Santapan Harian, tidak ada seorang pun yang suka dimarahi. Ketika seseorang melampiaskan kemarahannya kepada kita, pertanyaan dalam benak kita adalah, mengapa? Dan
layakkah aku diperlakukan demikian? Wahyu pasal 16 mencatat tentang kegenapan murka Allah yang digambarkan dengan 7 cawan murka yang ditimpakan atas seluruh dunia. Setiap elemen kehidupan tidak terluput dari murka Allah. Bumi, laut, sungai-sungai dan mata-mata air, matahari, tahta binatang buas, sungai Efrat yang besar, serta angkasa. Membaca perikop ini, pertanyaan yang bisa muncul di benak kita adalah, mengapa Allah melakukan tindakan itu? Dan apakah bumi memang pantas menerima semua itu? Dunia sudah begitu dikuasai oleh dosa, sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat lagi menghargai kekudusan, lebih memilih untuk menghujat nama Allah dan menolak untuk bertobat. Murka yang dinyatakan Allah adalah wujud keadilannya di atas dunia. Penghakiman yang dinyatakan Allah bukanlah tindakan balas dendam, melainkan tindakan kasih. Mengapa demikian? Karena Allah pencipta dunia ini. Tindakan Allah memiliki maksud supaya dunia berkarya untuk memuliakan Allah. Namun, alih-alih memuliakan Allah, manusia dalam keberdosaannya malahan mencoba untuk memuliakan diri mereka sendiri. Manusia membangun kerajaan bagi kemuliaannya sendiri. Maka Allah menghadirkan keadilan supaya manusia mendapat balasan setimpal dengan tindakan mereka terhadap Allah. Ia mengingatkan kita bahwa manusia adalah ciptaannya yang diciptakan untuk sebuah maksud, yaitu memuliakannya, dan bahwa setiap pikiran, perkataan, dan tindakan kita seharusnya dilandasi maksud untuk memuliakan Allah. Kitab Wahyu bukanlah catatan untuk membuat kita semakin jauh dari Tuhan, melainkan sebuah kitab yang justru memanggil kita kembali pulang ke rumah Bapa yang kekal dengan cara bertobat kepadanya. Cara untuk memuliakan Allah adalah dengan mengakui karya Allah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Engkau mengajarkan kepada kami arti kasih sejati. Dan kini kami bertekad untuk menunjukkan kasih-Mu ya Tuhan dengan bersedia menolong orang lain. Di dalam kasih-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.